Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derehan, saya dari Prodi Ekonomi Serie A. Saya akan menjelaskan nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Adapun pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal, yaitu yang pertama adalah tauhid atau keimanan, yang kedua adil atau keadilan, yang ketiga nubuwah, kenabian, dan yang keempat khilafah, pemerintah, dan kelima adalah mahat, itu hasil. Adapun penjelasan tentang tauhid atau keimanan di sini bermakna semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Dan yang kedua adil, keadilan. Ini memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi orang lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Nah, dan yang ketiga yaitu nubuwah, kenabian. Dalam sifat dan sikap menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia ini. Keempat adalah khilafah, pemerintah atau pemerintahan. Di sini pemerintah memiliki peran dalam memastikan perekonomian dapat berjalan dengan baik dan tidak ada distorsi. Kelima adalah mahat atau hasil. Hasil di sini adalah laba atau keuntungan yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Adapun nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam, yang pertama yaitu maisir atau transaksi spekulatif, yang kedua gharar, tidak transparan, yang ketiga adalah riba atau transaksi basis bunga. Penjelasan tentang maisir, menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Nah, dalam perjudian seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan perbuatan maisir dikarenakan efek negatifnya. Ketika melakukan perjudian, seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi. Suatu saat ketika seseorang beruntung, ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung, seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam. Dan yang kedua yaitu gharar. Menurut bahasa, gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah, gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengembalian keuntungan secara batil. Yang ketiga, riba. Pengertian riba sendiri yaitu pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal membahas bahwa tidak terdapat perbedaan berpendapat di antara umat muslim mengenai pengharaman riba, dan bahwa semua mazhab muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah benar-benar mengutuk riba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.